Inilah sepenggal kisah dari keluarga Ibu Hasna. Ibu Hasna mempunyai 8 orang anak. Dan inilah Kamslan bersama adiknya yang bernama Mary. Merupakan anak dari Ibu Hasna yang kesehariannya menempuh jarak berkilo-kilometer berjalan kaki menuju ke sekolahnya. Berbeda dengan teman seusianya yang difasilitasi kendaraan oleh orang tua mereka untuk pergi ke sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mama Bece Podcast. Hari ini saya ceria sekali karena sekarang saya bertemu sama bintang tamu saya di Mama Bece Podcast. Ada di sebelah kiri dan kanan saya. Ini spesial untuk teman-teman semua pencinta Mama Bece TV. Ya, di sini Mama Bece ada kedatangan teman-teman, ada kedatangan keluarga dari kampung sebelah. Ini ada di sebelah saya ibu beserta anaknya. Kalau saya boleh tahu, perkenalkan nama dulu, Bu. Nama saya Hasna. Oh, ini nama ibu ini namanya Ibu Hasna. Ibu Hasna tinggal di RT 3 Lumpikat ya? Iya. RT 3 Lumpikat. Terus di sebelah kanan saya ada anaknya Ibu Hasna yang namanya siapa namanya? Kamslah. Siapa? Kamslah. Ya, Kamslah dan adiknya Mary. Adiknya bernama Mary. Di sini mereka datang, tujuannya ke sini untuk saya memanggil mereka di podcast saya pada siang hari ini, yaitu untuk bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Bisa menginspirasi teman-teman semua agar bisa menjadi orang yang lebih baik dari sekarang dan bisa teman-teman menjadi orang yang selalu banyak-banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita bertanya kepada ibu dan anaknya ini. Kita tanya-tanya sedikit tentang kesehariannya di sini ya, seperti apa kesehariannya ya. Nanti teman-teman jangan lupa ya, jangan di skip ya. Saksikan terus di Mama Bece Podcast. Ya. Langsung saja saya tanyakan dulu. Kalau boleh tahu, ini Ibu Hasna kesehariannya apa ini? Sehari-hari itu ya, sedangkan itu sehari-hari belum cukup juga. Oh, kesehariannya ya berkebun ya? Iya, berkebun. Sehari-hari kadang belum cukup lah. Ya, tapi syukur aja lah. Syukur aja, disyukuri ya apa yang ada ya. Ada dia, syukurin aja lah, daripada kita mau lebihi, belum waktunya lebih kan. Iya ya. Yang penting syukur ada dimakan gitu. Oh, syukur. Ya, dengar untuk ini apa yang disampaikan sama Ibu Hasna ke teman-teman semua. Ya, kalau untuk sebelum kita lanjut, Ibu Hasna, saya boleh tahu, ini kalau Ibu Hasna punya anak ada berapa sebenarnya? Kalau anak saya malu juga ngomongnya. Nanti kok bilang anaknya banyak kok belum. Ya nggak apa-apa. Pokoknya biar orang-orang semua tahu. Umpamanya kalau hitung itu 9. 9. Meninggal 1. Meninggal cuma 8 hidup. Oh, 8 hidup. Tapi ada yang sudah berkeluarga? Ada 2. Yang pertama itu di Sega gitu. Oh, di Sega. Kedua di Lamin. Di Lamin. Itu udah berkeluarga semua ya? Iya. Yang 2. Cuma tinggal berlima. Berapa itu? Iya, 1, 2 saya berlima, tinggal sisanya tinggal 5. 6 lagi masih. 6. Kan kalau saya tadi tim saya survei tadi ke tempatnya
Ibu Hasna ada 3 lagi tadi adenya di rumah. 3 masih. Di sini kan 2. Di 2. Terakan 1. Oh, ada 1 di Terakan. Cewek gitu. Cewek. Untuk ini keluarga Ibu Hasna adanya semuanya 9 orang. Ya, 9 orang. Di sini adik, kenapa sampai ada adiknya yang 2 orang yang saya undang ke sini? Yaitu tujuannya karena adik ini semua kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP. Kenapa sampai saya undang di sini? Apakah semuanya penasaran dengan kenapa saya undang di podcast saya kali ini? Apakah semuanya mau tahu? Ya, langsung saja kita tanya. Nih, karena teman-teman banyak, netizen banyak bertanya, coba minta mau baca coba podcast ini, coba podcast dulu ini ya. Makanya mau baca coba undang. Alhamdulillah direspon sama Ibu Hasna. Saya undang ya semalam ya. Tim saya datang ke sana ya. Ngundang ya. Alhamdulillah direspon sama Ibu Hasna. Tujuannya biar kita semua bisa menginspirasi orang-orang yang ada di Indonesia ini ya. Bisa menginspirasi. Ini adik di sini kita lihat kan berapa kali kita lihat sering teman-teman orang-orang cerita sering jalan kaki ya ke sekolah. Jalan kaki, dua-dua jalan kaki ke sekolah ya. Enggak, kalau itu beiran 4 kayak biasanya dengan teman-teman juga. Enggak, beiran bersaudara berempat. Kadang ini kan penyakit corona ini kadang beiran itu kan kalau itu kan kadang sehari sekolah sehari enggak sekolah gitu. Tapi ini yang bersaudara ini waktunya dia suka bairan berdua. Biasanya itu kalau waktu ndak ada penyakit. Oh, ndak ada corona kemarin waktu masih aktif sama-sama berempat. Tapi nanti berpisah ketika sudah di sekolah. Berpisah ya. Karena sekolahnya yang SD di Tumbit 01 Timur. Oh, di sini ya, Tumbit Melayu sini ya. Yang SD mereka beriringan biasanya 4 orang. Itu dari Ibu Hasna sedikit saya jelaskan, sering sama-sama berjalan kaki 4 orang dari Lumpikat. Kalau untuk Lumpikat ke SMP dan SD itu sekitar berapa kilo itu ya? Sekitar berapa kilo itu? Sekitar 6 kilo, 7 kilo? 7 kilo. Ya, 7 kiloan. Itu 7 kiloan mereka berjalan kaki. Kenapa sampai saya tanya penasaran dengan orang-orang banyak penasaran dengan adik-adik ini berjalan kaki. Apalagi sekarang udah anak-anak udah modern, semua udah punya kendaraan. Mau kemana pakai kendaraan, mau kemana mau ke kendaraan. Makanya saya undang di sini biar bisa menginspirasi semuanya teman-teman di Mama Bece TV. Oke, kalau untuk adik itu tiap hari memang jalan kaki ke sekolah tiap hari. Ada liburnya juga. Oh, ada liburnya juga ketika libur sekolah. Enggak, maksudnya 2 hari Senin sama Selasa sekolah. Kalau selama corona ini Senin, Selasa. Kalau hari Rabu enggak, hari Kamis Rabu sekolah, kosong, Rabu libur, Kamis lanjut ke sekolah lagi. Iya, Jumat enggak, Sabtu sekolah. Seperti itu. Jadi itu beberapa hari ini mereka tiap hari jalan kaki itu aktivitas setiap hari. Setiap Senin itu Selasa. Kalau saya boleh tahu kan posisinya ini jalan kaki, perjalanan sekitar 7 kilo, 6 sampai 7 kiloan jalan kaki itu. Jadi otomatis berangkat ke sekolah itu subuh. Nah, bukan sih subuh. Saya ini kan kadang bangun sebelum jam 5. Jam 4 itu jam kan 4 udah sudah bangun saya. Semua. Siap masak maksudnya tuh. Kalau sudah saya bangun, dia ikut bangun juga di jam itu kan jam 5 sudah sudah bangun dia. Siap baju mandi, siap. Pokoknya sudah mandi apa sarapan gitu. Kadang mau sarapan, kadang enggak mau gitu. Biasanya udah subuh udah disiapin sarapannya sama ibu. Mereka udah mandi semua, habis sholat subuh itu udah mandi semua karena jauh kan. Itu persiapan sudah jalan kaki. Jadi kadang itu kadang dia mau makan, kadang tidak mau makan kan dia maksudnya kalau makan sarapan lagi kan lambat lagi. Jadi biasanya karena buru-buru. Jadi setengah 6 itu belum jam 6, setengah 6 sudah. Pokoknya di jalanan lah sudah maksudnya. Kalau sudah waktunya bisa, ini sudah dia target ya sudah. Ini jam sekian saya sudah bisa sampai, saya udah keluar dari rumah jam sekian biar saya nggak lambat kayak gitu ya. Itu biasanya kalau adik-adik semuanya kalau untuk ke sekolah paling sering jam berapa biasanya kalau jalan kaki? Jam 6. Jam 6, kadang setengah 6 juga begitu. Oh, jam 6 nih adik-adik dengar teman-teman semuanya, kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Lihat di adik-adik yang saya podcast pada kali ini saya podcast, mereka ke sekolah aja jalan kaki. Bagaimana kita yang udah punya kendaraan tidak mensyukuri apa yang diberikan orang tua kepada kita.
Lihat adik-adik ini, apalagi sekarang ini dunia modern sudah. Orang-orang semua berpunya kendaraan kan Bu? Iya. Seperti itu orang-orang punya kendaraan semua. Kalau saya itu kan malu juga cerita tentang pribadi saya gitu Iya, kan. Ada orang itu malu mengungkap pribadinya sendiri kan. Iya, banyak orang yang begitu malu ngungkapin cerita pribadinya, susah, keluh kesahnya, nggak mau deh cerita sama orang seperti itu. Cuma saya ini kasihan kalau orang yang ada datang ke rumah saya tentang masalah begini, saya ungkapkan masalah. Iya, mau nggak mau ya dicerita. Bukan sebenarnya mau minta belas kasihan sama orang, tapi tujuannya ini mau menginspirasi kita semua ya. Saya itu selama di hutan sana. Oh, berarti dulu pernah tinggal di hutan. Kan kalau kemarin tim survei saya tim saya ke rumah kemarin kan bukan di hutan itu posisinya. Tapi dulu pernah tinggal di hutan. Iya, bukan hutan sebenarnya sih, cuma pokok di dalam kebun sawit begitu ya. Kebun pisang lah kebun sebenarnya. Pisang semuanya. Sekarang kan ini kebun sawit sekarang. Sekarang kebun Tapi sawit. saya tinggal di sana, saya punya anak, tidak ada teman saya sendiri tok di rumah saya itu di sana dalam. Kalau waktu anak saya itu kan masih kecil-kecil, masih takut dia keluar dari. Iya. Itulah cerita tadi saya itu tadi ngomong saya itu begitulah jam 4 sudah bangun bikinkan apa gitu sarapan masak gorengan. Oh, berarti waktu posisinya dulu masih tinggal di hutan itu jadi ibu terus yang ajak temani keluar jalan di jalan raya ya. Iya. Itu kira-kira sekitar berapa kilo dari hutan ke jalan raya ini? Ya jauh dari jalanan juga. Jauh. Ada 2 kilo? Iya, kurang lebih sekitaran itu ya. Dengar, untuk sebelum ibu ini sekarang kan posisinya udah tinggal di Lumpikat, di jalan depan jalan. Sekarang udah alhamdulillah udah bisa punya rumah, ditempati, udah layak lah. Alhamdulillah udah layak ditempati. Kalau dulu dia tinggal di hutan. Jadi pada saat adik-adik ini sekolah, anak-anaknya ibu ini sekolah, dia paling karena di hutan takut ada mungkin hewan buas atau apa, kayak itu, dan juga mereka masih kecil semua ya. Iya, masih anak-anak lah. Masih rasa takutnya itu masih tinggi. Rasa takutnya. Jadi pelan-pelan jadi ibu ngantar mereka ya. Ngantar mereka keluar di kampung, misalnya keluar ke kampung di jalan raya, jalan besar ya. Setelah itu mereka biasa jalan sendiri atau biasa diantar juga kayak gitu? Iya, biasa juga kan. Begini kemarin itu waktu tinggal saya di hutan sana kan, ada ku dengar dulu kan bilangnya ada yang antar jemput. Ada kan ceritanya antar jemput. Jadi saya ada AJS. Jadi saya ini begitu dengar cerita begitu ada yang mobilnya menjemput anak sekolah kan, saya itu ada keringanan juga di situ. Iya. Tapi saya ini sampai sama saya bilang gratis. Gratis kan. Tapi tidak ada 1 bulan mungkin. Kemudian berjalan. Tidak ada 1 bulan. Tapi ada lagi kabaran bilangnya bayar 1 orang anak-anak itu 35 1 bulan. 35.000. Enggak, 1 orangnya itu. 35.000. Oh, berarti awalnya cerita ini dari ibu dengar itu gratis. Jadi anak-anak tinggal siap naik aja di mobil. Tinggal saya ngantar di pinggir jalan aja. Naik motor. Cuman ada kabar baru lagi, katanya tiap anak itu harus bayar 35. Berarti kalau ibu ada, kan mereka ke sekolah 4 anak ya? Iya, masih masih belum begirian kan, ada TK juga ngantar, ada masuk SD sudah. Jadi ini yang berempat ini masih dia begitulah, yang Bairian itu kadang ya tungguan lah dari yang masuk SMP barusan ini. Berarti waktu ini yang ibu first mereka mau naik AJS ini pas sudah SMP nih ya? Iya. Atau SD dulu naik AJS juga? Naik AJS juga. Tapi cuma bayar? Tapi kemarin itu ngambar itu kan dari gratis gitulah. Infonya gratis. Tapi ada 1 bulan kemudian berjalan, ada lagi bilangnya 1 orang 35. Jadi kok saya ini 35 kok kenapa ceritanya dulu pertama gratis? Kalau begitu kan sama juga bohong. Iya, kan? Betul. Apa gunanya kita bantu? Maksudnya bantu gratis. Jadi otomatis saya ini sehari-hari kasihan belum cukup. Iya, keuangan ya. Namanya 35. 35 per bulan kali berapa orang? Kan 2 orang ya. Berarti 70 per bulan. Per bulan 70. Iya, betul. Apalagi kalau di kehidupannya ibu kan kami lihat, tim kami udah lihat kehidupan ibu kayak gimana. Ya otomatis berat rasanya. Uang 70 itu susah sekali didapat ya. Sedikit tambahan ya untuk teman-teman ya mau baca podcast nih.
tim kami sudah survei ke lokasi tempatnya ibu. Kebetulan tinggal ibunya aja yang sehat. Ayahnya udah tua. Ayahnya adik-adik ini udah tua semua. Ayah adik-adik ini udah tua. Ya sakit-sakitan ya Bu. Iya. Sakit-sakitan. Jadi bisa dibilang untuk saat ini yang masih sehat walafiat itu ibunya yang sehat walafiat, ditambah lagi adik-adik ini juga masih kecil semua, belum paham dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti itu. Maksudnya belum ikut pikiran. Belum ada pikiran ke situ gitu. Membantu. Jadi apa yang ibu lakukan ketika kayak sekarang kan ayahnya, bapaknya adik-adik ini sering sakit-sakitan. Bagaimana cara ibu mencari keuangan tiap hari untuk makan kadang, tiap hari? Ya kadang saya itu kalau ya namanya ada yang saya juga malu juga mengungkapkan masalah. Ya nggak apa-apa Bu. Saya tujuannya kita ini biar semua teman-teman orang penonton di Mama Boce Podcast bisa terinspirasi dengan kehidupan. Masih banyak loh orang lebih susah dibanding kita. Iya. Itu tujuannya. Jadi apa yang ibu bisa cerita? Enggak, ginilah. Kalau begini bapaknya, kadang saya usaha gitu pikiran bagaimana caranya mencarikan kita itu punya anak kecil itu kan belum kita enggak ada terus. Jadi kalau memang ada yang pesan daun ya aku ambilkan 10 ikat. Jadi anak saya itu bilang kita enggak ada terus, jadi usahakan macam apa yang ndak merengek lagi kan. Kalau kupikir begitu, kalau memang saya kayak materi itu yang kalau orang lain itu kan mungkin itu otomatis ditinggalkan. Kalau ini kan keadaannya begini kan. Berarti ceritanya ibu tetap setia sama suaminya ibu. Apapun yang terjadi harus dijalani. Nggak bisa juga kita ibaratnya masih muda. Suka kita kan kuatnya itu aja kita suka, tapi kalau sudah begini drop nggak bisa juga. Ditinggalkan, harus kita tetap setia karena pahalanya untuk kedepannya kita nanti, karena kita nggak selamanya hidup di dunia. Nggak selama juga. Jadi untuk saya kembali ke adik-adik ini. Adik-adik ini kan ketika pergi ke sekolah jalan kaki, biasanya dapat tumpangan, kadang dapat tumpangan sama apa orang atau kayak gimana. Biasanya dapat tumpangan. Kadang juga enggak ya. Gitu. Jadi kalau dapat tumpangan biasanya tetap naik atau pilih-pilih dulu, takut ini bukan orang dari kenal, dipilih-pilih dulu ya. Ketika saya dengar ada cerita dari ibu kemarin itu ke tim saya. Ini katanya adik-adik kalian pada ngeluh sekarang sedih karena teman-teman sudah punya baju olahraga semua, kalian belum, benar nggak itu? Iya, belum punya baju olahraga. SMP belum ada. Tapi teman-teman ketika ke sekolah, teman-teman pakai baju olahraga semua kalau hari Sabtu. Pramuka. Hari apa yang kalau pakai baju olahraga? Hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat teman-teman pakai baju olahraga, kalian enggak? Enggak sekolah hari Jumat. Hari Jumat enggak sekolah. Hari Jumat enggak sekolah itu. Jadi hari Kamis kan. Hari Senin. Kalau untuk kostum, pakaian itu udah lengkap semua dibelikan sama ibu? Belum batik belum ada, sama baju olahraga belum. Terus kalau untuk kalian melihat kondisinya ibu seperti ini, ayah sudah lihat kan, ayah sering sakit-sakitan kan. Apa perasaan kalian melihat ibu sendiri yang bekerja keras? Bagaimana, apa yang kalian lakukan? Sedih melihat ibu seperti ini. Tapi di satu sisi kalian dituntut juga karena lihat teman-teman, pasti iri lihat teman-teman yang memang sudah kehidupannya sudah bagus, punya ini ya kayak gitu. Nih untuk adik-adik semua, kita sebagai manusia biasa kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Pokoknya apa yang dilakukan ibu itu pasti untuk anaknya. Bagaimana? Betul kan Bu? Iya. Pasti untuk anaknya. Jadi sabar dulu, pasti akan ada jalannya tuh. Ibu itu walaupun nggak mungkin, karena ibu kan bukan orang kaya. Kalau ibu orang kaya mungkin hari ini kamu minta, besok udah ada. Bagaimana Bu? Ya kan? Jadi kalian harus sabar seperti itu. Ya lanjut, kita
ke ini saya mau tanya-tanya lagi sama ibu tentang nanti dikerasin suaranya sedikit ya karena hujan, kita kerasin biar terdengar di rekaman saya. Nih untuk ibu, itu kan kemarin tim saya nanya katanya ibu udah pergi berusaha mencari baju olahraganya, bagaimana caranya biar dapat baju olahraga, pakaian seragam sekolah lengkap. Katanya saya dengar ibu udah pergi sama bendahara sekolah, terus sudah datang ke kepala kampung. Apa yang ibu lakukan ke sana? Enggak kan saya situ minta keringanan. Minta keringanan. Bagaimana caranya kan ini namanya minta tolong sama keringanan kan kita ini kan nggak bisa juga kita mau diamkan aja nanti kok kenapa nggak ngomong nggak kenapa gini kok nggak sampai saya nggak ceritanya kan jadi saya minta keringanan sama bendahara sekolah jadi bagaimana ceritanya langsung bisa nanti ada kita, kayak gitu atau kita bisa menyicil mungkin kayak gitu. Tapi saya dengar dari pihak sekolah ngarahkan ibu ke kepala kampung. Jadi udah jalannya ke kepala kampung sudah. Ya sama kayak yang dulu itu memang sudah, tapi sekarang belum ketemu kepala kampung. Tapi udah ada respon dari kepala kampung. Udah dikasih tahu kepala kampung, ada info dari kepala kampung sudah. Belum ada. Sampai sekarang belum ketemu ya. Terus kalau untuk ini Bu, saya mau tanya lagi, bapaknya itu sakit udah berapa lama Bu? Ya itulah nggak tahu berapa lama. Itu yang selama aku tinggal di kebun sana, di hutan sana. Dari situ ya? Udah sakit-sakitan memang? Iya sudah memang. Saya itu sebenarnya maksudnya lama juga mencari pinggir jalan rumah saya itu kan. Tapi yang di sebelah saya dia punya, ya ke tempat itulah sekarang yang punya tanah bilangnya tawar sama saya sekian, bilangnya kalau ada uangnya sampean bilangnya 5 juta ngambil ini rumah tanah ini. Cuma aku kasihan lihat kamu kalau sakit-sakitan saya. Di hutan. Berarti ada orang yang kasihan lihat. Jadi dia tawari tanahnya. Iya, cuma kalau sebenarnya uang saya belum sehari-hari saya belum susah ya. Cuma baru disuruh 5 juta kalau ada. Itu masih murah tanah kemarin itu kan 5 juta maksud kan itu masih sekarang itu masih sudah murah bilang orang. Kalau kita dulu itu masih mahal. Ceritanya kalau uang dulu kan masih mahal, masih berat uang 5 juta itu. Jadi saya ini sudah seminggu kemarin ketemu lagi, dia nawar bilangnya tanahmu tukar tanahku ini yang di pintu jalan tanahmu ya tukar tanahku. Tukar. Jadi tanahnya ibu yang di hutan, yang tempat tinggal di hutan kemarin ditukar sama rumah yang sekarang. Iya. Gitu. Begitu solusinya. Jadi saya ini begitu ceritanya saya bersyukur. Lama saya mencari karena mencari begitu. Mencari solusinya bagaimana bagusnya saya bisa dapat uang ini ya. Biar Jadi kebetulan dia ngasih solusi seperti itu. Bagaimana kalau kita tukar tanah aja. Nah, tanah saya itu ibaratnya bilang orang sampai saya itu kan, tanah saya itu tukarnya itu 2 hektar. Dan cuma tanahnya itu kasihan yang satu rumah aja lah, 10 panjangnya dari gini jalanan ya kan, lebarnya. Kalau panjangnya itu lebih 27 mungkin sampai sungai sana. Sampai ada rumah sekarang ini ya? Iya, sedangkan itu kemarin ibaratnya beli tanah itu kan bilang orang dapat benda rumah. Benda rumah ya. Benda rumah, itu makanya saya begitu karena saya masuk benda rumah gitu kan. Benda rumah ya. Jadi saya beli begitu, tukar begitu kan. Saya nunggu benda rumah lagi karena tanah itu sudah ada dapat, gitu kan. Ya kan kalau benda rumah itu persyaratannya kita harus punya tanah sendiri. Tanah sendiri. Jadi saya itu yang punya tanah yang di samping saya itu. Nah, tukar begini aja bilangnya, tanahmu tukar tanahku juga. Jadi saya memberi 2 hektar. Nah, rumahnya itu aja rumah itu. Berarti, jadi saya ini bersyukurlah di situ karena kalau uang ibaratnya kalau 5 juta itu masih anak saya itu
Iya, masih kecil-kecil semua ya. Bukan kita ada terus. Iya, jadi benar. saya mengikatkan tergantung anak saya gitu kan. Kalau dia menawarnya begitu kemarin ya syukur aku tukarnya itu tukar bersyukur, gitu. Aku bersyukur di situ. Kalau ibaratnya uang saya bisa. Saya belum. Karena anak-anak masih kecil semua, sedangkan ayahnya sakit-sakitan, dan dia sudah bekerja pergi ke kebun atau apa semua ya, seperti itu ya. Nah, terus ini ada pertanyaan saya lagi yang dari tim saya. Katanya kemarin ibu ada sedikit cerita tentang masalah apa isi rumah TV. Nah, TV. Kalau TV itu saya dengar katanya lama baru punya TV posisinya. Iya, kalau soal itu selama aku tinggal di sana, ya kan, ya namanya Tuhan tidak tidur gitu. Bagaimana dapat solusinya? Aku juga kasihan anak saya juga. Di sebelah kadang masih nonton, tuan rumah masih mau tidur gitu kan. Kita ini punya perasaan lah. Jadi kita itu biarpun masih mau tinggal, kita nonton, kita tidak enak juga nanti. Walaupun kita tidak disuruh pulang, cuman kita yang merasa duluan gitu. Jadi ketika orang sudah waktunya orang tidur ini, ya mau ndak mau pulang. Iya, pulang. Jadi biarpun anak saya itu kadang dia tidur, kulihatkan apa gitu. Ikut pulang, bagaimana caranya aku bagaimana cara bisa dapat TV? Maksudnya enggak turun dari rumah lah. Dan nonton dari sebelah ke sana berarti dulu adik-adik ini semua kalau nonton itu dari rumah ke rumah ya. Ketika rumah itu ada buka pintunya itu bisa nonton situ, tetangga kan pergi ke situ. Cuman terkadang enggak enakan kalau sering di situ terus kan. Jadi kadang itu anak saya itu kupikirkan ya ada juga sih jengkelnya sedikit. Kita punya anak itu kan ada memang jengkelnya ada juga. Jadi kita ini orang tua harus seimbang, nggak bisa juga gitu. Seimbang bagaimana ceritanya yang ada baiknya lah sama anak kita itu. Kalau dikerasi anak-anak itu ada juga takutnya nanti kita nggak mau sama kita kan. Jadi kita itu kalau kita orang tua itu kalau seimbang lah bagaimana caranya anak-anak itu. Berarti mau ndak mau anak pergi ke nonton ya tetap kita kasih juga. Cuma terkadang kita jengkel juga. Sudah dilarang ndak usah nonton di situ, ndak usah nonton, malu kita nonton rumah orang terus. Kita ini kan kalau orang tua itu seimbang aja lah biarpun macam apa nanti hikmahnya itu lah. Kadang anak nggak ngerti juga maksud kita ini kan. Padahal tujuan kita nggak enakan sama orang lain itu, kita nonton terus itu. Cuma namanya anak cuma taunya happy aja. Dia mana dia paham yang begitu kan. Terus ada lagi satu yang paling unik saya dengar nih. Katanya dari ibu ada saya dengar berusaha sudah bagaimana caranya bisa dapat TV. Posisinya katanya di kredit katanya TV-nya. Enggak sih kredit, cuma saya ini ada sedikit, kan ada juga kebetulan jual TV bekas. Saya ini ada uang sedikit 400. 400. Dia nawar juga sekian, bilang ada uang sekian ya sekian. Ya langsung ingat ini anak-anak ini. Iya, ingat anak-anak. Jadi bagaimana caranya ya? Alhamdulillah pada saat itu ada uang. Iya, ditawari TV bekas. Iya. Tapi biarlah bekas yang penting. Yang penting bisa dinonton. Biar anak-anak udah pindah-pindah rumah sudah nonton-nonton. Udah enakan kan di rumah orang terus nonton. Nah, itu sebelum TV itu kemarin itu kan saya pindah di tempat saya itu kemarin tuh saya ikut nyambung-nyambung. Nyambung-nyambung. Nah itu sampai sekarang, tapi ada ceritanya PLN kebetulan bertanya sama saya, ada yang nggak tahu siapa rumah itu. Oh berarti dulu ibu sambung listrik? Ikut nyambung 101 bulan. Oh 101 bulan nyambung di tetangga? Iya. Cuma saya itu kasihan, ya malum lah kita yang bergelap orang yang terangan kan. Anak saya kasihan sekarang kan mau belajar susah. Nih Bu kita lanjut ya pertanyaannya ya. Nih bagaimana? Apa sudah untuk ini tadi saya lihat di tim saya lihat tadi pada saat mereka syuting di kondisi rumah Pak semua di rumah itu kayak mohon maafin ya Bu di ruang tamu itu masih kosong. Iya masih kosong. Itulah tadi aku bilang ngomongnya itu belum sampai situnya. Syukur aja ada dimakan dulu, nggak ada lebihnya. Kalau memang ada sudah lebihnya, baru kita macam orang-orang. Karena saya lihat di tim survei saya lihat itu saya lihat di kameranya mereka itu saya lihat di ruang tamu hanya ada berapa foto tadi itu dan foto, isinya yang lain nggak ada, kursi pun nggak ada, apa semua karpet pun nggak ada saya lihat.
Pokoknya enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Tapi itu aja syukur ada aku berlindung. Berarti pada intinya kalau ibu ini betul-betul bersyukur apa yang ada sudah diberikan yang Maha Kuasa, sudah itu aja disyukur. Intinya sudah tidak kena hujan lah, tidak basah sudah. Tidak basah. Pada intinya sudah tidak basah ya. Tidak kemana-mana, entah kemana. Iya. Daripada orang-orang yang masih banyak misalnya kita melihat yang orang jauh lebih susah di bawah kita, yang kayak di TV-TV itu ya, lihat orang masih tidur di bawah kolong jembatan apa semua, yang tidak punya rumah. Kita ini masih bersyukur punya rumah. Iya. Nah, terus saya lihat juga adik-adik, kasihan tadi saya lihat di videonya itu ada apa? Saya lihat nonton mereka, kasihan saya lihat. Iya, saya lihat tadi itu. Terus ada lemari tapi sudah agak rusak lemarinya saya lihat. Iya, pokoknya dia bilang bapaknya masuk kok, susahnya. Aku bilang coba aku tadi masuk, ikut pulang lagi. Bagaimana kau udah ikut pulang? Bilangku, kau tuh punya anak juga. Aku bilang, aku bilang susah pesan, aku bilang ada dia datang, nyimpen dulu dari. Tapi enggak apa-apa. Istilahnya bukan apanya nanti saya sampean tuh kemana nanti. Orang-orang berpikir lain kayak gitu, wah enggak. Nanti kok dia anunya enggak nyimpen apa itu, kok mau jalannya aja. Nah, itu kan nanti saya itu merasa di situ juga nanti nanti orang cerita istilahnya nanti orang negatif kayak ini ibu ini pemalas betul, malas betul bersih-bersih apa semua. Nah, di situ saya takut juga nanti kopi ngirim nanti orang itu macam-macam, nanti persepsinya orang itu macam-macam, nanti ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Jadi kita begini aja Bu, tergantung dari orang mau berpikir negatif urusannya dia, mau berpikir positif urusannya dia. Kalau kita pikirkan orang, sedangkan dapur kita aja masih susah perut kita, bagus kita pikirkan perut kita dulu kayak gimana daripada pikir cerita orang. Nah, terus mau dia bilang-bilang kita tuh apa? Dosa untuk dia, bukan dosa untuk kita. Itu aja pada intinya. Nah, itulah aku bilang, saya ini kasihan kalau umpamanya kayak orang sudah penuh lah telinga. Iya, orang cerita ini, pokoknya sabar aja. Saya itu hikmahnya itu kalau saya diri sendiri dicerita, maksudnya diriku dicerita orang, hikmahnya itu bukan saya dicerita, terlempar dirinya sendiri. Iya, kan? Betul. Saya itu mikirnya gitu aja. Berdoa aja mudah-mudahan dapat karma dah. Iya. Ya, dapat karmanya dia yang Misalnya dia cerita dirinya sendiri sebenarnya, bukan kita yang cerita. Iya, bukan pemanya saya cerita diri sampean kan. begini cerita kelakuannya. Tapi tidak sadar dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi saya itu tidak sadar gitu. Orang ku cerita diriku tidak tahu macam apa. Iya, macam apa. Bagus kah? Iya. Kelakuannya kah? Nah, jangan-jangan orang dicerita lebih parah lebih parah daripada dia. Lebih parah. Istilahnya dia ceritai orang padahal dia lebih parah. Iya. Seperti memang begitulah manusia, Bu. Iya, manusia itu memang macam-macam sih. Iya, manusia. Macam-macam. Cuma satu usulnya itu manusia itu satu. Kalau kita tidak mikirkan dari itunya, kita cerita orang, tidak kita tahu diri sendiri. Haknya itu kita mau ngomong itu sama orang itu terlempar diri sendiri, itu kan manusia itu satu aja soalnya itu. Iya. Dia manusia itu banyak, terbagi kan. Iya. Nah, nanti kita cerita yang satu, jeleknya yang ini, ya kan? Diri kita itu enggak tahu macam bagus apa enggak. Iya. Nanti paling parah lagi yang dari ini dicerita. Iya. Jadi pada intinya kalau ibu ketika sering mendengar cerita-cerita orang itu, apa yang ibu lakukan? Saya sabar aja. Aja. Nanti aku bilang apa dicerita sampai saya sering berhadapan orang itu ngomong. Saya itu sabar, enggak tahu mau dibalas. Iya. Kita kan kita sadar diri. Nanti kita yang balas nanti itu akhirnya nanti itu salah paham, enggak berteguran lagi. Jadi cukup sapu dada aja. Iya, sapu dada. Nanti Tuhan tuh bilang mudah-mudahan Tuhan aja yang melihat kayak bagaimana. Tuhan kan enggak buta. Enggak buta. Jadi aku bilang, kadang itu saya itu pulang di orang kan cerita gini kok gini kalau kamu. Ya aku bilang, yang penting kau kesak begitu, yang penting jangan kau pukul saya. Iya, betul. Jangan ya kau pukul saya, kau cerita begini. Terserah saya itu nanti maksudnya dendam juga. Iya, betul. Tapi kalau memang kau cerita begini sama saya, berhadapan sama saya begini, satu saya pesan, yang penting jangan kau sakiti aku. Iya, betul. Kalau cerita begini, kau hadapanku, belakangku apa yang terserah kamu aja lah. Satu aja pesan saya, jangan sakiti aku. Iya, betul.
Terus Bu, ini yang saya tanyakan kayak untuk anu kan sehari-hari, ini sehari-hari, otomatis kan tiap hari kita mengeluarkan keuangan ini. Iya, Contohnya kayak beras atau apa semua, untuk makan kayak lauk pauk apa semua. Itu bagaimana caranya Ibu mendapatkan itu? Nah gini ya, kayak beras itu, tapi alhamdulillah dapat 40 kilo. Ini bantuan itu kan. Dapat bantuan. Jadi untuk anak sekolah ini kan itu 3 bulan, nanti 3 bulan itu kemudian dapat baru berjalan lagi 2021. Nah kalau ini kan penghabisan, dapat sekian kan habisan. Jadi saya itu kalau belum keluar, saya bingung juga. Iya, ketika stok sudah habis. Iya, saya bingung. Tapi ini syukurlah dapat 40 kilo tadi ini. Iya, tadi dapat. Oh, yang tadi pagi Ibu ke kantor ya? Iya. Tapi saya ini bersyukur lagi situ. Kalau belum keluar, saya bingung. Mau dapat dari mana? Kadang itu ada uang sedikit beli 10 kilo. Jadi 10 itu kan belum apa gitu, kita pusing lagi. Bagaimana ceritanya menyampaikan ini lagi. Jangankan selalu habis. Kalau habis kita susah juga mencari. Jadi kalau memang sedikit saya punya beras, saya usaha sebelum habis. Oh, jadi kalau sudah berasnya tinggal sisa sedikit sudah usaha bagaimana caranya sebelum habis ini sudah ada saya dapat beras lagi kayak gitu ya. Kalau itu aja takut anak saya tuh nanti dia mau makan. Iya, kasihan. Kita dicerita orang anaknya kok kelaparan itu. Jadi saya itu pikiran, biarpun suami saya tuh kadang bingung juga. Kalau sakit datang begitu sakitnya, saya juga pusing juga. Jadi anak marah saya itu melemparkan anak saya juga mikir saya, Jok. Anak saya tidak ada salahnya kok, salah yang melempar anak saya. Jadi karena mungkin karena udah beban pikiran, jadi beban pikiran terbawa emosi sudah ya, terbawa emosi anak kena. Padahal anak kasihan nggak tahu apa-apa. Jadi ke saya itulah cerita saya itu bagaimana caranya kelola pengeluaran banyak, tidak ada pemasukan. Saya itu mencari ya namanya siapa yang ambil mau pesan daun tanya yang jadi ditanya begitu ya. Yang orang-orang mau ke pasar subuh itu siapa yang mau daun. Kadang itu pesan 10 ikat. Nanti dia pesan 10 ikat, nanti kita asik-asik jolok itu kan kadang 15 ikat itu dia pesan tambah lagi gitu. Kita itu kan asik-asik jolok nanti kita pas 10 ujung-ujung nanti kita ikat itu lebih. Jadi terpaksa dia yang mengambil lagi di situ, maksudnya itu yang pesan 10 tadi itu kan ada lebihnya, jadi ini lebihnya terpaksa ikut ngambil lagi. Gitu. Oh, berarti keseharian karena bapaknya selama ini kan kemarin saya dengar dari Ibu kan udah lumayan lama bapaknya sakit. Lama setelah bapaknya sakit kan sekarang udah nggak bisa dipaksakan sama Ibu kerja, nggak bisa, terserah dia mau kerja mau enggak. Cuman ibunya bapaknya ku dengar katanya ngotot. Dia sakit tetap mau kerja. Dia maksudnya dia itu enggak ngotot apa juga. Cuma dia itu mengimbangi penyakitnya ini. Oh, dia lawan penyakitnya ini. Dia melawan penyakitnya supaya dia itu enggak mau tinggal di rumah. Karena itu kan anaknya, dia mikir anaknya itu kan masih apa gitu. Masih kecil-kecil semua. Dan juga berpikirkan ibu mungkin juga. Kalau ibu sendiri yang anu kan kasihan juga. Sedangkan sebenarnya tulang punggung laki-laki. Begitu ya. Nah, tapi itulah kadang saya berpikir juga, coba ibaratnya kayak yang lain matre itu kan. Saya coba mikirkan begitu, ya sudah lama mungkin. Tapi saya tidak mau. Tetap setia. Bagaimana rasanya perjuangan dari masih dia sehat. Masih sama-sama masih sehat, masih kuat-kuatnya. Terus ketika dia sudah tua seperti ini, sudah tidak kuat kerja, baru kita berpaling. Itu nanti kalau kita begitu nanti balasannya sama yang Maha Kuasa. Itulah. Kita harus berpikir seperti itu. Nah, terus ini Bu, saya ke adik lagi ini. Pertanyaan saya kembali mengulang pertanyaan lagi ke adik yang tadi saya lupa pertanyaannya. Nih adik kan sekarang kan orang kelas online. Ini kan semua nggak harus sekolah, kan nggak harus ke ini, nggak harus ke sekolah. Kan sekarang online, orang udah pakai HP, posisinya udah pakai HP. Kenapa nggak seperti itu? Saya bukan enggak gitu, cuma saya mikirkan nanti ini dia punya HP, nanti pelajarannya itu masuk enggak dihiraukan, ya kan? Saya bukan apa aja, saya mau juga kayak orang, sama yang teman-temannya gitu loh. Jadi saya ini
alangkah bagusnya saya ini minta sama guru-gurunya kalau bisa Pak, saya ini anak saya ini kasihan, saya minta maaf, saya mau berhadapan Bapak belajarkan Iya gitu, supaya pelajaran itu otaknya itu langsung dia masuk masuk di pikirannya. Kalau pakai HP bukan saya yang namanya karena dia kan ceritanya masih baru kelas 1 belum paham bagaimana nanti anunya bagaimana, dan juga ibu juga kurang paham juga apa nanti yang mau saya jawabnya apa semua. Kalau berhadapan langsung jauh lebih enak. Iya, nah gitu bilangnya ya, tapi ada orang ya ini lewat orang tuanya mau pakai HP online aja. Saya ini balik sama saya ngomongnya lagi. Saya ini Pak, alangkah bagusnya saya minta maaf. Memang namanya ada corona, nggak bisa kita Saya minta maaf. Ibaratnya anak saya bagaimana langsung Bapak pelajarannya itu dari mulut telinga gitu sampainya ini. Ya langsung ceritanya langsung ketemu langsung dengan gurunya. Kalau dia belajar. Kalau lewat HP Pak bukan apanya. Ya belum dipahami sama dia. Belum, nanti kok anaknya itu kan yang ada yang punya HP itu kan sampai sekarang mamanya juga ngeluh. Ya kan, ngeluh mamanya kok dikasih pelajaran ini dilihat. Jadi kalau mamanya sudah jalan, ya anaknya ini mungkin perhatikan main lagi gitu. Jadi itu pelajaran itu kadang masuk di otak, kadang enggak juga karena enggak dipikir, enggak dilihat itu. Jadi saya dengar ini Bu, mohon maaf lagi nih. Saya dengar ada HP-nya dari tim saya ngelihat itu ada HP-nya. Dia saya lihat enggak HP-nya? HP-nya adiknya. Mana kamera? Ada juga kan? Ini dari tim saya. Ini bilang kemarin sedikit cerita Ini ada dari tim saya bisa dilihat. Ini HP-nya adik. Ini ada HP-nya adik. Di sini nih HP-nya. Kasih lihat HP mana? Ya mana HP-nya? Saya lihat. Ini, tapi ini belum ada datanya juga gitu. Ini ada HP-nya mereka. Ini HP Oppo. Ini untuk HP-nya siapa namanya? Maslan. Ya, Maslan. Ini ada HP-nya. Dia ada HP Oppo. Ini bisa dilihat di zoom sedikit. Ini kalau ini HP untuk adik yang perempuan. Iya. Ini HP-nya si Kamslan, Kamslan bisa dilihat. Ini HP Oppo. Ini untuk HP-nya siapa ya adik perempuan? Mary Juliana. Ini HP-nya Mary, Mito. Di sini ada ini HP-nya mereka. Udah. Di sini saya dengar katanya ini kalau di orang istilahnya orang-orang kan HP-nya udah Android-nya udah mahal lah. Biasanya udah lumayan besar lah kayak semacam ini. Ini HP-nya adik-adik ini masih merek dulu ini kalau boleh tahu ini ya Bu. Mito masih merek Mito. Masih dulu. Berarti udah lama benar ini HP. Sudah lama sekali. Nah, ini Oppo model dulu ini. Terus saya dengar katanya kadang karena sudah lama HP-nya kadang susah sudah jaringannya kadang ada kadang nggak ada seperti itu ya. Makanya itu semua kondisinya sampai daripada bermasalah di HP makanya bagus harus ketemu langsung dengan guru aja sudah. Karena mau beli aja susah, sedangkan untuk makan sehari-hari aja susah seperti itu ya Bu. Kalau untuk adik-adik ini kan ini ada 2 HP ini posisinya 2 HP ini kalau ketika lihat teman-teman yang HP-nya canggih-canggih sudah HP-nya seperti HP seperti ini, apa perasaan kalian lihat itu? Untuk adik-adik dulu agak minder, enggak, biasa aja, santai aja ya, enggak peduli, terserah orang mau ngomong apa ya kayak gitu. Yang penting saya sudah ada juga, begitu ya. Alhamdulillah kalau kalian berpikir seperti itu, lihat HP-nya. Nih untuk teman-teman bisa dilihat, bisa dilihat HP-nya, baik-baik. Nih kita aja yang punya HP yang besar aja masih kurang bersyukur. Mereka aja yang HP-nya seperti ini, dilihat yang HP-nya seperti ini, mereka tetap bersyukur apa yang ada sama mereka nih. Lihat bisa dibilang HP-nya Mito, Oppo. Ini Oppo tipe berapa ini? Oppo sudah paling lama tipenya nih. Mereka tetap bersyukur atas apa yang diberikan sama orang tuanya. Karena mereka sadar dengan kondisi keuangan orang tuanya. Mungkin pikiran ibu saat ini lebih mementingkan bagaimana caranya bisa perut ini terisi ya. Iya, seperti itu. Nah, itu aja. Cuma kalau memang saya mau nggak pikir begitu, jadi anak saya tuh entah kemana, kadang makan, kadang tidak makan.
Kalau enggak aku pikir begitu, ya aku bilangnya mending bagaimana anak saya enggak terlantar mau makan, ya nantilah kelaparan mau nanti kita sampai orang itu cari tahu orang anaknya enggak dihiraukan, jadi mamanya yang penting dirinya sendiri, ya kan? Kadang begitu juga orang, banyak orang yang gitu kan. Anaknya mau ini, sedangkan dirinya aja dia penting dirinya, anaknya aja enggak mau takut. Jadi posisinya takut. Nanti saya nggak peduli nih, terserah orang mau ngomong apa, yang penting saya bisa, istilahnya beras di rumah saya nggak habis. Posisinya beras di rumah saya nggak habis. Kalau saya boleh tahu Bu, ini lanjut lagi pertanyaan ini, makin seru nih pertanyaan ini, makin lama makin sedih rasanya. Kalau saya boleh tahu, kalau untuk beras kan, kalau untuk beras aja dimakan kan nggak enak Bu. Kalau nggak ada lauk. Nah, memang yang penting asalnya itu ada beras. Kalau lautnya itu kadang saya itu pergi di kebun mancing seperti itu. Ya, kalau bapaknya sehat masuk di kebun. Kalau enggak sehat ya begini, ya mikirkan yang mana macam balik lagi. Saya masuk sendiri. Kadang bapaknya mencari mana mamamu masuk di kebun. Berarti ibu ceritanya nyari kebutuhan dapur itu ke kebun aja. Nyari kayak lombok ada di ke aja. Ketika mau makan ikan pergi aja cari mancing kayak gitu ya. Kalau umpamanya kita mau anak banyak kan, mau beli 1 kilo umpamanya tidak mana juga ini. Nah kalau beli 1 kilo itu sekali hadap. Kan? Sekali aja Kalau saya mancing itu kadang 2 kali dihadapi. Ya kan? Kalau mancing itu kan asalnya itu enggak dibeli juga. Yang penting kita bisa pergi mancing, usahalah yang mancing. Jadi, berarti pokoknya apapun yang bagaimana caranya ibu biar di rumah itu enggak ada susah untuk makan anak-anak pikirnya. Pokoknya cuma ibu aja yang tahu dengan bapaknya yang tahu bagaimana saya harus biar anakku ini enggak kelaparan ya, seperti itu. Gitu. Ini saya kembali lagi ke sini. Nah, ini saya lihat HP nih. Ini kalau anak-anak zaman sekarang Bu, yang udah mampu kehidupannya ini, enggak ada digunakannya HP begini sudah. Enggak ada. Enggak ada digunakannya sudah HP nih. Tapi adik-adik ini saya salut sekali, masih tetap terima apa yang diberikan ini. Kalau saya boleh tahu Bu, ini HP dibeli pada berapa tahun kira-kira? Ini baru mau masuk SMP nih boleh. Ini baru mau masuk SMP beli HP seperti ini. Sedangkan ini maksudnya uang sempit, bisa kita belikan gunakan yang lain. Ya namanya lewat HP, lewat online namanya pelajaran. Saya mikir juga ada sedikit uang yang dibelikan, anak juga butuh pelajaran. Tapi ya belikan dulu. Dibelikan HP ini, yang merek Mito ini dibeli. Kalau saya boleh tahu, ibu kemarin beli ini berapa Bu? Nah kalau itu enggak, kalau bapak enggak ada yang enggak percaya ya 1 juta itu. 1 juta. 1,100,000 gitu. 1,100,000. Nah sedangkan itu kita itu uang sempit kan, kadang anak-anak itu mau pesan beli baju itu kan ya kadang belikan HP, kadang nggak bisa bertemukan pelajaran gurunya ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah bisa dilewati aja, bilang nggak apa-apa, yang penting kita 10 orang belajar gitu. Ibu pada saat membeli HP seperti ini, ibu nggak tanya-tanya dulu sama orang? Saya enggak bertanya, saya beli. Kalau saya beli, saya bertanya, ini bapaknya yang beli. Bapaknya yang beli. Begitu dia beli pesan sekian harganya, ya sekian juga dia beli kasih. Kalau saya harus. Ini kalau saya boleh tahu, ini belinya di mana Bu? Di Lebanon. Sama orang? Iya. HP bekas? Iya enggak. Ini jualan HP juga. Jualan HP? Usulan juga di situ banyak HP Mito apa gitu. Ini untuk teman-teman semuanya, sedikit. Ini katanya ibu karena bapaknya kurang paham ya tentang HP. Cuman tahu yang penting HP, beli HP, anaknya minta beli HP. Ini merek Mito katanya dibeli di toko di Labanan. Katanya ini harganya 1 juta berapa Bu? 100. 1,100,000 merek Mito. Tinggal saya nggak sebut kenapa, tinggal teman-teman di Mau Baca Podcast menilai seperti apa sih, bapaknya kena apa atau seperti apa. Ini belinya karena bapaknya, nanti tinggal lihat di video yang diambil sama tim saya, bapaknya seperti apa kondisinya bapaknya.
Nah, bisa dilihat. Lihat bapaknya setua itu ya otomatis dia taunya asal beli-beli aja bagaimana caranya ya dia, dan juga bapaknya nggak paham dengan dunia apa digital, nggak paham. Kalau untuk HP yang satu Bu, Oppo. Ini yang diberi sama Pak Doli kemarin. Kebetulan kan ini orang ini mau belikan HP. Mau lewat online ini ceritanya. Langsung Pak Doli ini bilangnya kalau mau bisa ini aja dulu pakai HP saya. Alhamdulillah. Nah, dari Pak Doli ngasih ini ya. Alhamdulillah ada orang yang jadi orang baik ngasih. Ini masih bisa digunakan dikasih. Jadi saya ini bilang tuh kalau lewat online saya otomatis nggak ada HP saya. Iya betul. Jadi Pak Doli inisiatif. Ada HP di rumah ini aja pakai. Ya, ini bilang Pak Doli kalau bisa deh ini aja, nggak usah dulu beli beiringan adeknya. Tapi merasa kakak nggak bisa. Kalau Pak Doli itu benda sedikit saya infokan ya. Kalau untuk Pak Doli itu kebetulan teman mau baca juga teman saya. Dia bendahara di SMP 3 Teluk Bayur ya. SMP 3 ya itu ya. SMP 3 Teluk Bayur, dia bendahara di SMP 3 Teluk Bayur. Ini Pak Doli. Tuh teman saya yang paling dermawan. Saya juga lama tinggal sama Pak Doli. Nih paling dermawan. Terima kasih untuk Pak Doli sudah mau membantu juga sama adik-adik kita, sama orang-orang yang kurang berkecukupan lah. Terima kasih untuk Pak Doli. Tuh Pak Doli itu apapun yang ada kesusahan apa, tanya sama Pak Doli. Insya Allah ketika dia punya dia akan bantu. Ya, dengar. Berarti untuk ini yang sudah dibeli 1.100.000 ya, 1.100.000. Waktu dia mau pakai namanya pakai belajaran online ini tiba-tiba bapaknya kemarin tuh kebetulan sakit juga. Ya, sakit juga. Jadi saya mau naik, dia mau berobat juga ya langsung aku kasih uang sekian. Jadi aku bilang HP-nya berapa dibelikan, ada catatannya di situ satu. Ada catatannya. Jadi Ibu percaya juga sih karena catatannya ada. Iya, ada sih, cuma kita namanya orang gitu lah. Orang awam ya istilahnya, enggak paham dengan media sosial, enggak paham. Jadi aku bilang ini HP ini bukan sekian anunya Pak, aku bilang. Iya, kalau menurut saya Bu, ini HP ini kemahalan. Nah namanya ya gini maklum lah sudah. Saya itu jalankan aja apa dibilangnya jalankan. Nggak bisa juga. Ini itu karena barang itu ada sudah kita punya. Iya betul. Apalagi ditambah mereknya. Mereknya merek merek Mito. Mereknya. Jadi kenapa sampai saya seperti itu? Ini kita pahami aja. Saya lihat bapaknya juga sudah tua dan juga bapaknya juga nggak paham dengan dunia digital, nggak paham. Makanya karena bapaknya kepingin anaknya mau sekolah online, mau ndak mau harus dibeli. Pas dia beli ya dapatnya seperti ini. Kita nggak tahu dapatnya seperti ini, seperti itu di kwitansi seperti itu dia beli di Labanan. Ya. Terus Bu, ini kan keuangan susah. Posisinya dari Ibu keuangan susah. Dari mana keuangan bapaknya dapat? Iya ada sedikit itu kan kalau kita panen hasil kebun itu kan ada sedikit jadi diselutkan sedikit 100 seperti itu ya. Kadang bagaimana caranya bisa kena satu gitu. Jadi kebetulan yang 1 juta kan. Jadi aku bilang pikirlah cari anakmu ini. HP. Saya mau naik. Kamu yang mau naik mau berobat di Labanan itu kan. Jadi berarti berobat dibatalkan demi anak. Enggak. Jadi juga kan dia berobat juga. Berobat dia kan naik ke Labanan Puskesmas itu kan di Labanan itu kan langsung dia ada memang dia terkenal memang di situ sudah daftar namanya. Tinggal ada memang buku-buku antrian kan langsung dia dipanggil namanya enggak ada tanpa bayar gitu. Oh, jadi untuk adik-adik saya tanya lagi nih. Ketika adik Irma itu namanya Mary, ketika adik Mary dapat HP baru, gimana perasaannya? Biasa aja, karena kaget ya lihat HP yang kayak gini ya. Enggak, biasa aja, tapi disyukuri. Untuk teman-teman, lihat untuk adik Mary tetap mensyukuri apa yang diberikan sama orang tuanya karena dia sadar dengan kondisi orang tuanya. Terus satu lagi Bu, ini adik-adik kan jalan kaki kan jauh. Biasanya kan kalau pulang sekolah jam berapa biasanya deh? Jam 10, kadang jam 11 seperti itu ya. Terus kalau ke sekolah itu kan jauh, perjalanannya sampai 7 kilo. Kalau pulang sekolah itu
ada uang saku nggak dikasih uang belanja dari orang tua? Nggak ada. Nah, Nggak ada dengar dia. untuk teman-teman. Kadang dia mau sekolah di SMP tuh kan waktu masih di sana kan. Iya ya. Berjalan kaki kadang ya itu mau makan mau sarapan di rumah berjalan kadang tidak mau biar juga. nggak belanja sudah dianu Iya. ceritanya. Tapi kalau keadaannya dia begini dia ada nggak mau minta uang karena keadaannya dilihat juga. Oh berarti mereka kalian sendiri yang memang nggak mau minta uang kayak gitu ya? Nah, adik-adik ini sendiri memang tidak mau minta uang ke orang tuanya karena lihat keadaan kondisi keuangan ke orang tuanya, lihat kondisinya mereka mau kan posisinya kalau di sekolah kalau teman-teman belanja kalian ngapain? Diam-diam aja ketika ya. Nih saya menuju ke adik Mary. Apa yang membuat adik Mary sedih nih? Nih saya lihat adik Mary sudah meneteskan air mata nih. Apa yang membuat adik Mary sedih nih? Sedih melihat kondisi memang kok bisa seperti ini saya jadinya ya. Apa yang membuat adik Mary sedih nih? Kasihan lihat orang tua? Coba ayo kita jelaskan dulu apa yang membuat adik Mary sedih. Sedih lihat kondisi ke orang tua ya. Iya, sedih. Kita sebagai istilahnya gimana ya? Kita harus tetap bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Berpikir begini deh. Besok pasti akan susah. Pasti ketika kita sudah menjalani apa yang kita jalani saat ini, insya Allah ada hikmah di balik semua itu nantinya. Allah tidak buta. Pasti ada hikmah di balik semua itu diberikan Allah sama kita. Jadi apapun kata teman-teman, mau bilang apa teman-teman, nggak usah sedih. Pokoknya terserah. Mau mereka bilang apa, nggak usah peduli. Yang penting terserah dia. Seperti Mama bilang tadi. Mama bilang tadi, yang penting kau nggak disakiti. Yang penting kau nggak sakit dibuat orang kayak gitu. Terserah mereka mau ngomong apa. Begitu untuk adik Mary. Nggak usah sedih. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita seperti ini ada hikmah di balik semuanya. Lanjut. Ini saya tanya lagi untuk adik Mary dengan adik siapa tadi namanya? Kamslan. Ya, Kamslan. Cita-cita untuk cita-cita ke depannya seperti apa nanti? Untuk adik Kamslan dulu. Belum ada. Belum terfikir. Ya. Tapi memang tujuannya mau sekolah tinggi-tinggi memang. Seperti itu. Untuk bisa membantu orang tua ke depannya nantinya ya. Biar orang tua tidak susah lagi hidupnya. Untuk adik Mary. Sama belum kepikiran cita-cita. Oh, sekarang belum kepikiran cita-cita karena masih kelas 1 ya. Tapi ada di pikiran nggak? Istilahnya sekarang untuk saat ini Mama Bece nanya nih, ada kepikiran nggak ke depannya? Oh, mau jadi ini, saya bagus jadi ini biar orang tua nggak siksa hidupnya, saya mau jadi ini. Ada nggak kepikiran? Saya harus betul-betul sungguh-sungguh saya sekolah ini. Ada seperti itu ya, sungguh-sungguh sekolah biar ke depannya orang tua istilahnya nggak dibawa terus kehidupannya ya. Seperti itu. Terus kalau untuk saya tanya adik-adik ini dulu ya Bu, biar ibu tahu juga apa yang mereka rasakan sebenarnya. Biar ibu tahu, karena mungkin mereka nggak mau curhat sama ibu. Ketika di sini nanti kita semua tahu sudah, berarti mereka begini ceritanya mereka nih. Kalau untuk adik Mary nih dengan kakaknya nih, adik Mary, saya tanya dulu nih, keluh kesah di sekolah. Ada nggak teman-teman yang mengolok-ngolok kayak gitu? Nggak ada. Terus di video tadi dari tim saya ngeliat adik Mary itu saya lihat menyendiri, kulihat teman-teman yang ngumpul di satu tempat, adik Mary sendiri. Kenapa seperti itu? Dia ini ikut campur lagi. Iya. Cuma dia ini udah mau bergaul sama dia kan, dia itu temannya kan ngoceh-ngoceh. Ya cerewet-cerewet kayak gitu. Dia enggak senang sama teman-teman. Ya nggak biasa begitu. Nggak biasa. Dia ini maunya cerita yang tentang pelajaran.
ya kan, kalau kita itu berkumpul tentang pelajaran, apa pelajaran ini, yang besok apa gitu kan. Dia maksudnya ini pendapatnya orang tua ini. Tapi kalau dia bergaul, kadang kita bergaul itu lain. Iya, lain cerita. Iya. Berarti mereka ini udah ngerti memang ngapain mau cerita-cerita yang tidak penting kayak gitu ya. Iya, itu dia kalau dia mandiri, bersaudara dia mandiri begitu, bukan kita yang menjelekkan teman-teman dah. Iya. Cuma dia itu ada pendapatnya, dia mau bergaul begitu pelajaran. Apa juga gunanya kita sehari-hari cerita lain enggak juga masuk di otak gitu dia. Iya. Jadi untuk adik Mary nih. Adik Mary kedepannya gimana? Memang kepingin terus lanjut sekolah tinggi-tinggi ya? Iya. Sekolah tinggi ya? Karena lihat bagaimana biar bisa berubah semua. Berubah kehidupan keluarga itu bisa berubah ketika kita sungguh-sungguh ya. Seperti itu. Adik Mary, saya tanya dulu, kalau di sekolah dulu berprestasi nggak? Dapat juara di SD? Enggak. Tapi masuk 10 besar? Tapi selama dia ikut campur lagi ya. Selama dia masuk, alhamdulillah sampai lulus di SD. Nilainya bagus-bagus saja. Nggak ada merah. Nggak ada. Cuma dia ini kasihan ikut ini. Kakaknya. Dia ini kasihan kakaknya ada sedikit pintarnya. Jadi kakaknya ini kan saya ikut sama adiknya belajar gitu supaya dia imbang. Oh, berarti kakaknya ini kadang belajar sama adiknya. Iya, kadang dia itu. Jadi seperti itu. Sini si Kamslan lagi kutanya ini dulu. Kok bisa adik sering ditinggal? Kenapa bisa? Sering ditinggal jalan? Lambat ya. Nah, kan kalau kita tahu kan adik Mary kan dia perempuan. Kok bisa ditinggal? Ya, coba dulu ya. Kenapa bisa ditinggal jalan? Sering katanya. Banyak orang bilang, tuh ada orang adik kakak dia itu 2, tapi sering ditinggalnya. Perempuan itu ditinggal terus jalan. Dia ini kenapanya saya ikut campur lagi ya. Kenapanya? Dia ini kan kalau kambing serani ini kadang tidak mau ngomong juga, kadang mau keluarkan suaranya, kadang enggak. Ini adiknya lambat, dia mau cepat-cepat gitu loh. Bagaimana caranya? Dia duluan, tidak lambat dari gurunya gitu. Jadi kadang adiknya lambat, dia duluan. Kadang adiknya ngomel, kau bilang tinggalkan gini. Iya bilang kakaknya kembali lagi ngomongnya, ya kau lambat jalan. Namanya kita jalan harus cepat. Iya betul. Kalau laki-laki kan kuat jalan. Iya. Jadi kalau kita tidak sama juga ada kendaraan, biarpun bagian jalan kita bersamaan ada mau pakai jalan kan. Ini pejalan kaki baru kita lambat. Nanti teman-teman berkumpul kita belum. Ya namanya. Iya paham. Jadi ini untuk pertanyaan lagi untuk adik Kamslan dengan adik Mary. Kalau di sekolah ada aja teman-teman akrab yang memang dirasa akrab sama-sama kalian? Ada teman akrab. Kalau untuk adik Mary? Ada juga teman akrab. Nah, berarti kalau teman-teman akrab itu sering kalau di sekolah kalau mereka punya uang lebih mereka kasih juga ke kalian? Enggak. Tapi akrab kayak gitu, atau mungkin mereka juga susah hidupnya? Begitu ya? Oh, posisinya mungkin mereka susah juga hidupnya sampai ya ketika belanja mereka mungkin juga, atau mereka juga jarang kalian lihat belanja teman akrab kalian tuh. Di sini jarang ya. Di Sempenan itu kan tidak ada jualan. Iya, tidak ada jualan. Nggak kayak di kampung sana kan. Sampai sana mungkin kita tidak lihat juga. Mungkin ada juga temannya kasihan. Terus kalau teman-teman yang naik motor pernah nggak? Atau dari sana ada teman-teman memang sekolah juga nawarin, ayo ikut saya pulang? Ada aja ya. Alhamdulillah masih banyak orang baik di daerah kita, masih banyak sekali orang-orang baik di sini. Masih mau bantu teman-teman kita yang susah. Oke, mungkin podcast kita pada siang hari ini sampai di sini dulu. Nih saya sebelum kita tutup, saya mau minta sama adik Mary, terus adik Kamslan, terus ibu juga, berikan ke mereka istilahnya motivasi untuk teman-teman penonton semuanya, bagaimana apa yang mereka harus dilakukan biar bisa kita selalu bersyukur. Bagaimana? Coba contohnya seperti ini. Ini pesan saya untuk teman-teman ya, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa yang sudah ada tetap disyukuri. Terus kayak untuk adik Kamslan kan, ini orang tua yang sering membantu sudah, istilahnya jangan patah semangat, jangan sering mengeluh atau apa seperti itu.
Coba dari ibu dulu. Ayo, siapa dulu? Biar teman-teman tahu. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus tetap tegar. Istilahnya, nggak usah cukup diri kita aja yang tahu kehidupan kita. Susahnya seperti apa, tapi di depan teman-teman kita tetap ceria terlihat. Walaupun sebenarnya pahit sebenarnya kehidupan kita. Saya maksudnya begini, nggak usah lagi begitu lah, biarlah keadaan begini macam apa nanti dilihat orang. Iya. Begitu aja, aku syukurinya di jalan dan ada namanya sesal diri sendiri. Tetap pokoknya disyukuri, tidak pernah ada rasa menyesal ya. Ada. Apa yang diberikan Allah mungkin sudah ini jalannya seperti itu ya. Tetap kita lakukan berusaha dan berusaha. Iya, seperti itu. Adik Mary ada pesan untuk teman-teman di Mama Bace Podcast? Apa ada? Atau terima kasih atau apa untuk adik Kamslan? Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk adik Kamslan. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah selalu membantu ya, yang biasanya memberikan tumpangan itu ya. Terima kasih sudah memberikan tumpangan ketika mereka susah, ketika mereka pada intinya. Kedepannya mudah-mudahan apa yang kita jalani saat ini kedepannya bisa menjadi jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Memang yang kita rasakan susah saat ini kedepannya pasti ada hikmahnya nanti yang kita dapat nanti di balik kesusahan yang kita rasakan. Iya. Merasakan begini-begini. Iya, begini terus. Ada hikmahnya belakang. Tetap makanya saya bilang selalu berjuang. Misalnya semangat apa dibilang orang tua semangat ya. Tetap semangat. Nanti kedepannya pasti akan ada jalannya nanti itu. Nah, oke. Sampai di sini terima kasih Bu sudah sudah masuk di podcast yang Baca kali ini. Terima kasih adik Mary, adik Kamslan, terima kasih sudah masuk di podcast yang Untuk tim bisa ke sini tim dulu, tim untuk ya nih ada untuk dari saya, dari kami tim Mau Baca Podcast ada sedikit bingkisan untuk ibu, untuk ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu sekeluarga. Ini ada sedikit bingkisan kami. Ayo sini dulu untuk tim. Ini ada bingkisan untuk ibu dengan adik. Ini ada bingkisan, ada sedikit sembako dari kami, dari tim kami. Mohon diterima ya Bu, mohon diterima. Ini dari kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sudah datang di podcast Mama Baca. Semoga cerita ibu ini, cerita keluarga ibu Kamslan dan siapa tadi? Mary bisa menginspirasi semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman pecinta Mama Baca Podcast. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam Mama Baca.